Salam yang terhormat Bapak Profesor PM Purwanto selaku dosen pembimbing saya dan yang terhormat para dosen penguji. Perkenalkan saya Kalis Nur Sarustam Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul faktor-faktor yang memengaruhi sentimen terhadap Shopee Paylater. Yang pertama mengenai latar belakang penelitian. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2024, pengguna aplikasi pembayaran seluler berkembang pesat dan menjadi bagian pokok keseharian konsumen. Begitu juga layanan beli sekarang bayar nanti. Tidak hanya jumlah pengguna layanan pinjaman yang meningkat, tetapi juga intensitas penggunaan layanan tersebut semakin tinggi. Namun pelayanan ini juga menghadapi tantangan, seperti aduan konsumen terkait fintech, termasuk Shopee Paylater yang telah diterima oleh OJK. Maka jika dibandingkan jumlah pengaduan konsumen terhadap pelaku usaha jasa keuangan mengalami kenaikan signifikan dari 14.053 laporan pada Juni 2024 menjadi 31.099 laporan pada November 2024 atau meningkat sekitar 121%. Sedangkan data akumulasi jumlah rekening penerimaan pinjaman juga meningkat selama periode yang sama dari 131,5 juta menjadi 141,7 juta entitas atau meningkat sekitar 7,8%. Sehingga dapat dilihat bahwa tingkat pengaduan tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah pengguna, yang mengindikasikan adanya potensi risiko layanan yang belum diantisipasi dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah terdapat celah pada pemahaman empiris mengenai faktor-faktor apa yang membedakan sentimen pengguna terhadap layanan Shopee Paylater. Penelitian-penelitian sebelumnya dalam mengidentifikasi sejumlah variabel perilaku konsumen yang berpengaruh terhadap adopsi layanan keuangan digital, namun belum secara spesifik menghubungkannya dengan sentimen konsumen terhadap layanan beli sekarang bayar nanti. Selain itu, sebagian besar studi menggunakan pendekatan kuantitatif tanpa terlebih dahulu melakukan eksplorasi sentimen yang aktual dan terkini yang berkembang ada di media sosial, contohnya media sosial Twitter atau yang lebih dikenal sekarang sebagai X. Penelitian ini berusaha menjawab celah tersebut dengan menggabungkan analisis diskriminan dengan pendekatan kuantitatif dan analisis sentimen dengan pendekatan kualitatif untuk menguji apakah faktor-faktor yang teridentifikasi benar-benar memengaruhi sentimen pengguna terhadap Shopee Paylater. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk pendekatan kuantitatif adalah faktor apa saja yang berpengaruh pada sentimen pengguna layanan Shopee Paylater. Kemudian, untuk pendekatan kualitatif adalah faktor apa saja yang sering tersirat pada unggahan atau tweet mengenai layanan Shopee Paylater di media sosial Twitter atau X. Tujuan dari penelitian ini untuk pendekatan kuantitatif adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen pengguna pada layanan Shopee Paylater. Kemudian untuk pendekatan kualitatif, mengidentifikasi faktor-faktor yang sering tersirat pada unggahan mengenai layanan Shopee Paylater di media sosial Twitter atau X. Sedangkan lingkup untuk pendekatan kuantitatif adalah jumlah responden ada 200 melalui survei online atau Google Form yang dilakukan pada tahun 2025. Responden berusia minimal 18 tahun dan berdomisili di Indonesia dan setidaknya mengetahui layanan Shopee Paylater. Sedangkan lingkup untuk pendekatan kualitatif, jumlah unggahan sebanyak 1.000 unggahan yang dipublikasikan pada tahun 2024, mengandung kata kunci seperti Paylater, letter, dan frasa relevan lainnya, menyebut akun resmi Shopee seperti @ShopeeID atau @ShopeeCare, dan tweet berbahasa Indonesia dan merupakan opini asli atau bukan unggahan ulang, promosi, maupun iklan. Landasan teori pada penelitian ini, yang pertama, BERT, Bidirectional Encoder Representation from Transformers, adalah salah satu terobosan dalam bidang NLP, Natural Language Processing, yang diperkenalkan oleh Devlin dan kawan-kawan dari Google AI pada tahun 2019. Tidak seperti NLP tradisional yang hanya membaca teks dari kiri atau kanan, atau sebaliknya, BERT membaca teks secara dua arah, seperti namanya bidirectional, sehingga mampu menangkap konteks penuh dari setiap kata dalam kalimat. Kemudian landasan teori selanjutnya adalah perilaku konsumen, merupakan proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik yang terlibat dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, dan membuang barang dan jasa. Teori ini penting dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumen dalam konteks layanan digital seperti Shopee Paylater. Kemudian pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah kepercayaan berpengaruh positif pada sentimen. Tingkat keyakinan pengguna bahwa Shopee Paylater merupakan layanan yang aman, transparan, dan dapat dipercaya. Hipotesis kedua, kemudahan penggunaan berpengaruh positif pada sentimen. Tingkat kemudahan yang dirasakan pengguna dalam mengakses, memahami, dan menggunakan fitur Shopee Paylater tanpa hambatan berarti. Kemudian hipotesis ketiga, nilai ekonomis berpengaruh positif pada sentimen. Persepsi pengguna bahwa layanan Shopee Paylater
memberikan manfaat ekonomis atau keuntungan finansial dalam bertransaksi. Dan hipotesis keempat, pengalaman layanan berpengaruh positif terhadap sentimen. Persepsi pengguna terhadap kualitas interaksi dan pengalaman mereka selama menggunakan layanan Shopee PayLater, baik dari aspek teknis maupun layanan pelanggan. Kemudian hipotesis terakhir, kredibilitas merek berpengaruh positif terhadap sentimen. Tingkat keyakinan pengguna bahwa Shopee sebagai penyedia layanan Shopee PayLater memiliki reputasi, kejujuran, dan kompetensi dalam menyediakan layanan secara konsisten dan profesional. Berikut model penelitian ini. Model penelitian dihasilkan dari hasil pendekatan kualitatif dan beberapa artikel terpilih. Baik, selanjutnya kita melihat hasil pendekatan kuantitatif. Untuk hasil dari uji validitas, nilai loading factor di atas 0,7 pada setiap indikator terhadap konstruknya. Kemudian nilai AV juga di atas 0,5 yang menunjukkan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya. Dilihat juga nilai cross-loading, di mana nilai loading setiap indikator terhadap konstruknya harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai loading indikator pada konstruk lain. Kemudian untuk uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha di atas 0,7, maka butir atau variabel tersebut dianggap reliable. Kemudian sebelum dilakukan analisis diskriminan, maka dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, di mana yang pertama ada uji normalitas, nilai signifikan berada di atas 0,05, maka data terdistribusi normal. Kemudian uji selanjutnya adalah uji multikolinearitas, di mana nilai koefisien korelasi di bawah 0,8, maka terbebas multikolinearitas. Baik, untuk selanjutnya mari kita mulai melihat hasil dari analisis diskriminan. Pada tabel grup statistik dapat dilihat responden dengan sentimen negatif menunjukkan nilai rata-rata yang rendah pada semua variabel. Sementara itu kelompok netral menunjukkan rata-rata yang lebih besar. Kemudian kelompok positif mencatatkan rata-rata tertinggi di antara ketiga kelompok. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara masing-masing kelompok sentimen terhadap kelima variabel penelitian. Kemudian untuk tabel variabel analisis, variabel yang masuk dalam model adalah variabel yang berpengaruh signifikan pada variabel dependen atau variabel sentimen. Semua variabel ini independen masuk dalam model karena nilai signifikansi di bawah 0,05. Seluruh variabel menunjukkan nilai toleransi yang tinggi juga di atas 0,7 yang mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas antar variabel selama proses pembentukan fungsi diskriminan. Kemudian untuk tabel Witts lambda, nilai Witts lambda turun dari 0,145 menjadi 0,063. Ini menunjukkan bahwa model diskriminan menjadi semakin kuat dalam membedakan kelompok sentimen seiring bertambahnya variabel prediktor. Nilai signifikansi di bawah 0,05 maka dapat diartikan bahwa ada perbedaan rata-rata antar kategori atau ada perbedaan yang signifikan antara semua kelompok responden yang didasarkan pada variabel yang ada pada model, yaitu semua variabel independen. Untuk tabel agent values, nilai canonical correlation adalah 0,967 yang jika dikuadratkan dan dirubah dalam bentuk persen menghasilkan 93,51%. Artinya 93,51% varians sentimen dapat dijelaskan dengan variabel independen. Sementara itu, fungsi diskriminan kedua hanya menyumbang 0,3% variansi dengan nilai canonical correlation sebesar 0,198, sehingga memiliki kekuatan diskriminatif yang sangat lemah. Untuk tabel struktur matriks, fungsi diskriminan pertama paling dipengaruhi oleh variabel pengalaman layanan, diikuti oleh kemudahan penggunaan dan kredibilitas merek. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut paling berperan dalam membedakan kelompok sentimen secara keseluruhan, terutama dalam membedakan sentimen negatif dan dari netral dan positif. Sementara itu, fungsi diskriminan kedua lebih dipengaruhi oleh kepercayaan dan kredibilitas merek, yang memberikan kontribusi tambahan untuk membedakan kelompok sentimen yang lebih dekat secara semantik, seperti netral dan positif. Untuk hasil klasifikasi pada kelompok sentimen negatif terdapat 70 orang atau terprediksi secara benar 100% dan tidak ada orang yang berpindah ke kelompok sentimen netral maupun positif. Sementara pada kelompok sentimen netral terdapat 51 orang atau terprediksi benar 81% dan ada 1 orang yang berpindah ke kelompok sentimen netral, juga ada 11 orang yang berpindah ke kelompok sentimen positif. Sedangkan pada kelompok sentimen positif terdapat 83 orang atau terprediksi benar 96,5% dan ada 3 orang yang berpindah ke kelompok sentimen netral. Namun tidak ada orang yang berpindah ke kelompok sentimen negatif. Maka ketepatan fungsi diskriminan adalah 93,2%. Ya, untuk pengujian hipotesis pertama dinyatakan didukung dan signifikan dengan nilai F sebesar 86,914 dan nilai signifikansi di bawah 0,001.
Hal ini menunjukkan bahwa pengguna yang merasa sistemnya aman, transparan, dan dapat diandalkan lebih cenderung membentuk sikap yang positif terhadap layanan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Luo dan kawan-kawan dan Gavin dan kawan-kawan. Untuk hipotesis yang kedua juga didukung dan signifikan dengan nilai F sebesar 68,225 dengan nilai signifikansi di bawah 0,001. Kemudian dalam mengakses fitur, memahami mekanisme cicilan, serta navigasi-aplikasi yang intuitif menjadi faktor penting dalam persepsi pengguna. Temuan ini mendukung model teknologi acceptance model atau TAM yang dikembangkan oleh Davis. Kemudian hipotesis ketiga juga didukung dan signifikan dengan nilai F sebesar 56,104 dengan nilai signifikansi di bawah 0,001. Persepsi pengguna terhadap manfaat ekonomis dari SOP paylater seperti adanya promo, uang kembali, cicilan tanpa bunga, dan fleksibilitas pembayaran mendorong terbentuknya sentimen positif. Temuan ini selaras dengan penelitian Law dan kawan-kawan dan teori nilai konsumen dari Zetamel. Kemudian hipotesis keempat juga didukung dan signifikan dengan nilai F sebesar 107,789 dengan nilai signifikansi di bawah 0,0001. Pengalaman layanan yang dirasakan termasuk kecepatan sistem, kemudahan proses, dan kualitas respon layanan pelanggan secara signifikan mendorong terbentuknya persepsi positif terhadap Shopee paylater. Penemuan ini sejalan dengan teori service dominant logic oleh Fargo and Luss. Kemudian hipotesis terakhir juga didukung dan signifikan. Nilai F tertinggi dalam model dengan nilai 147,151 dengan nilai signifikansi di bawah 0,001, kredibilitas merek Shopee yang telah dikenal luas, reputasinya sebagai platform perdagangan elektronik terkemuka, serta komitmen terhadap keamanan transaksi dan perlindungan konsumen menjadi pendorong utama terbentuknya sentimen positif terhadap layanan Shopee paylater. Hasil ini mendukung pandangan Erdem and Sweat. Ya, kemudian kita akan melihat analisis pendukung yang dari pendekatan kualitatif. Ya, dapat dilihat distribusi jumlah sentimen yang oleh model BERT untuk sentimen negatif sebanyak 44,4%, kemudian diikuti sentimen netral sebesar 36,5%, dan yang terakhir sentimen positif sebesar 19,2%. Ya, untuk frekuensi kata dan awan kata tweet negatif, kata-kata yang dominan seperti enggak, bayar, akun, pakai, dan tagih menunjukkan adanya keluhan pengguna terhadap kemudahan penggunaan dan pengalaman layanan, khususnya terkait masalah teknis atau administratif. Kemunculan kata Shopee dan SPayLater secara konsisten juga mengindikasikan adanya persepsi terhadap kredibilitas merek yang menjadi pertimbangan dalam kepuasan atau kekecewaan pengguna. Sedangkan frekuensi kata dan awan kata untuk tweet netral, kata seperti bayar, pakai, kendala, admin, dan akun merepresentasikan interaksi informatif yang tetap relevan dan variabel kemudahan penggunaan dan pengalaman layanan. Kata K dan maaf yang sering muncul juga mencerminkan interaksi pelanggan yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap kualitas layanan yang berkaitan erat dengan variabel kepercayaan. Kemudian untuk frekuensi kata dan awan kata tweet positif, didominasi kata promo, belanja, beli, diskon, giveaway, dan saldo menunjukkan bahwa nilai ekonomis yang dirasakan menjadi pendorong utama sentimen positif. Selain itu, kata Shopee dan SPayLater yang muncul dalam konteks positif mencerminkan kredibilitas merek yang kuat di mata pengguna. Sedangkan kemunculan kata mudah, cepat, atau frasa terkait promosi dan kemudahan transaksi kembali menguatkan relevansi variabel kemudahan penggunaan dan pengalaman layanan. Ya, maka dari kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, kepercayaan terbukti berpengaruh positif terhadap sentimen positif pengguna. Kemudian kemudahan dalam mengakses dan menggunakan fitur Shopee paylater juga berpengaruh positif terhadap pembentukan sentimen positif. Kemudian ketiga, pengguna yang merasakan adanya manfaat finansial seperti promo, uang kembali, dan fleksibilitas cicilan menunjukkan kecenderungan lebih tinggi dalam membentuk sentimen positif terhadap Shopee paylater. Kemudian pengalaman layanan muncul sebagai variabel paling dominan dalam mempengaruhi sentimen pengguna. Kemudian yang kelima, kredibilitas merek merupakan salah satu variabel yang paling kuat dalam membedakan kelompok sentimen. Kemudian, maka implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi yang bernilai bagi pengelola Shopee paylater maupun penyedia layanan keuangan digital lainnya, bahwa pengalaman layanan, kemudahan penggunaan, dan kredibilitas merek menjadi faktor paling berpengaruh menunjukkan bahwa perusahaan harus secara aktif memperkuat aspek-aspek seperti berikut. Pertama, meningkatkan kualitas pengalaman pengguna melalui layanan yang cepat, penyelesaian masalah yang efektif, dan sistem yang responsif. Kemudian mengoptimalkan kemudahan penggunaan dan menyederhanakan proses aktivasi, memperjelas informasi tagihan, serta menjamin kenyamanan dalam mengakses fitur cicilan. Kemudian memperkuat kredibilitas merek dalam menjaga konsistensi komunikasi, memberikan edukasi yang transparan mengenai fitur Shopee paylater, dan membangun reputasi sebagai penyedia layanan yang bertanggung jawab dan aman. Keterbatasan dari penelitian ini dan saran untuk riset yang mendatang. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterbatasan dalam variasi kategori demografis responden. Kemudian yang kedua, keterbatasan asumsi statistik analisis diskriminan.
berdasarkan keterbatasan yang ada, maka saran untuk penelitian mendatang adalah pertama, memperluas cakupan demografis responden untuk meningkatkan representativitas data. Kemudian, menyeimbangkan distribusi jumlah sampel pada setiap kategori sentimen untuk meningkatkan stabilitas model klasifikasi. Sekian presentasi mengenai tesis saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen terhadap Shopee Paylater. Terima kasih, salam.